Nasi kucing, modalnya cuma nasi, tapi hasilnya jutaan rupiah dalam semalam. Assalamualaikum sahabat semua. Bayangkan, hanya dengan dapur sederhana dan modal Rp300.000, seorang pemuda berhasil menciptakan keajaiban yang tak banyak orang sangka. Dari jualan nasi kucing yang tampak sepele, ia bisa meraup untung Rp5 juta dalam satu malam. Cerita ini bukan sekadar kisah sukses, tapi tentang bagaimana semangat, kejujuran, dan ketekunan bisa mengubah hidup seseorang yang hampir menyerah. Nasi kucing yang dulu hanya dikenal di pinggir jalan, kini menjelma jadi brand angkringan modern yang menginspirasi banyak orang di seluruh Indonesia. Kisah Rahmat ini akan membuka mata kita bahwa rezeki bisa datang dari mana saja, bahkan dari sebutir nasi dan sepotong daun pisang. Jadi dengarkan baik-baik, karena setiap langkahnya menyimpan pelajaran berharga untuk siapapun yang ingin bangkit dan sukses dari nol. Dan untuk sahabat yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe. Semoga dilancarkan rezekinya, diberi kesehatan, dan dimudahkan dalam segala hal. Sekarang, mari kita mulai kisah luar biasa ini. Bayangkan, dari dapur kecil di rumah kontrakan pinggir jalan, seorang pemuda bernama Rahmat mencoba mencari jalan keluar dari kesulitan ekonomi. Setelah beberapa kali gagal jualan makanan berat yang tak laku, akhirnya ia menemukan ide sederhana tapi menjanjikan, yaitu jualan nasi kucing. Nasi kucing dikenal sebagai makanan murah meriah yang disukai banyak orang, mulai dari mahasiswa, pekerja malam, hingga sopir angkot. Harganya yang cuma Rp1.500 sampai Rp3.000 per bungkus membuatnya laris manis. Rahmat berpikir, kalau satu bungkus bisa untung Rp1.000 saja, dan dalam semalam terjual 1.000 bungkus, berarti ia bisa dapat 1 juta bersih. Dan kalau terus berkembang, angka itu bisa berlipat jadi 5 juta sehari. Rahmat pun mulai menyusun langkah. Ia menyiapkan peralatan utama seperti magic comb besar, panci, wajan, spatula, sendok, pisau, serta wadah plastik besar untuk menampung nasi. Ia juga membeli bahan baku pertama dengan modal awal sekitar Rp300.000. Rinciannya sebagai berikut. Beras 10 kg, harga Rp130.000. Lauk pauk seperti tempe, tahu, ikan teri, dan ayam suwir sekitar Rp100.000. Bumbu dan sambal Rp30.000. Daun pisang dan plastik pembungkus Rp20.000. Gas dan minyak goreng Rp20.000. Dari total modal itu, ia mampu membuat 200 bungkus nasi kucing pertama. Rahmat menjualnya di depan kampus dengan harga Rp3.000 per bungkus. Malam itu, semuanya laku habis hanya dalam 2 jam. Ia mendapatkan omzet Rp600.000, dan setelah dikurangi modal bahan sekitar Rp300.000, ia memperoleh keuntungan bersih Rp300.000 di hari pertama. Keesokan harinya, ia menambah jumlah produksi menjadi 500 bungkus, lalu 800 bungkus, hingga akhirnya bisa memproduksi lebih dari 2.000 bungkus setiap malam. Ia merekrut 2 orang tetangga untuk membantu memasak dan membungkus, dengan sistem bagi hasil. Dengan cara ini, Rahmat mampu memperluas jangkauan jualan ke 2 titik lokasi berbeda, yaitu depan kampus dan depan minimarket 24 jam. Rahmat sadar, kunci sukses usaha ini bukan sekadar murah, tapi konsistensi dan rasa. Nasi hangat dengan sambal pedas manis dan lauk kecil yang gurih membuat pembeli selalu kembali. Ia juga menjaga kebersihan dan tampilan bungkus daun pisang agar menarik. Tak jarang, pelanggan datang hanya karena aroma daun pisang yang dibakar ringan membuat lapar semakin menggoda. Perlahan tapi pasti, omzet harian Rahmat tembus di atas Rp7 juta. Setelah dikurangi modal bahan sekitar 2 juta dan upah 2 karyawan Rp500.000, Rahmat menikmati keuntungan bersih sekitar Rp4,5 hingga Rp5 juta per hari. Semua itu ia capai hanya dari usaha sederhana yang berawal dari dapur rumah. Dan dari situ, Rahmat belajar satu hal penting. Bukan besar kecilnya modal yang menentukan sukses, tapi seberapa besar tekad dan strategi menjalankannya. Ia selalu yakin, selama manusia masih butuh makan, maka usaha kuliner tak akan pernah mati, asal dijalankan dengan kejujuran dan niat mencari berkah dari Allah. Malam itu,
Sambil menatap barisan nasi kucing yang siap dijual, Rahmat tersenyum kecil. Ia tahu, perjuangannya baru saja dimulai. Seiring berjalannya waktu, Rahmat mulai memahami satu hal penting dalam bisnis kuliner, yaitu rasa yang konsisten dan waktu jualan yang tepat. Ia menyadari bahwa pelanggan nasi kucing kebanyakan datang setelah jam makan malam, sekitar pukul 7 malam hingga lewat tengah malam. Di jam-jam itu, mahasiswa yang baru pulang kuliah, pekerja yang lembur, dan sopir malam mulai mencari makanan ringan tapi mengenyangkan. Maka Rahmat memutuskan untuk menjadikan angkringannya buka mulai jam 6 sore hingga jam 2 dini hari. Suasana malam yang sejuk membuat nasi hangat dan sambal pedas terasa nikmat, apalagi disajikan dengan gorengan panas dan teh manis. Untuk mempertahankan rasa, Rahmat menerapkan standar yang disiplin. Ia selalu memastikan beras yang dipakai berkualitas sedang tapi pulen, sambalnya dibuat dari cabai segar, dan lauknya diolah pagi hari agar tidak basi. Ia juga memanfaatkan daun pisang muda supaya aroma nasi lebih sedap. Dalam sekali masak, ia mampu menghasilkan 15 kg nasi yang dibagi menjadi lebih dari 1.000 bungkus kecil. Rahmat kemudian menerapkan sistem produksi bertahap, bukan sekaligus. Setiap 2 jam, ia memasak ulang dalam porsi kecil agar nasi tetap hangat. Cara ini ternyata membuat pelanggan senang, karena mereka selalu mendapat nasi yang baru matang. Dari sisi penjualan, Rahmat tidak hanya mengandalkan satu gerobak. Ia membuat 2 tim kecil yang masing-masing bertugas di lokasi berbeda. Satu di depan kampus, dan satu lagi di depan minimarket besar. Setiap tim membawa 1.000 bungkus nasi kucing, lengkap dengan lauk dan minuman pendamping. Rahmat menerapkan sistem hasil yang adil. Setiap karyawan mendapatkan 20% dari total keuntungan harian di lokasi masing-masing. Dengan begitu, mereka termotivasi untuk menjual sebanyak mungkin. Dalam satu malam, kedua timnya bisa menjual habis seluruh stok, bahkan sering kehabisan sebelum jam 2 pagi. Untuk menjaga pelanggan tetap loyal, Rahmat juga menciptakan menu variasi seperti nasi kucing ayam suwir pedas, nasi teri balado, dan nasi tempe sambal hijau. Selain itu, ia menambahkan paket hemat Rp5.000 berisi 2 bungkus nasi dan 1 gorengan. Paket ini menjadi favorit banyak orang karena murah tapi mengenyangkan. Dari laporan penjualan selama sebulan, Rahmat mencatat omzet rata-rata Rp180 juta. Setelah dipotong modal bahan dan operasional sekitar Rp120 juta, masih tersisa keuntungan bersih Rp60 juta per bulan, atau setara 5 juta per hari kerja. Namun, Rahmat tidak berhenti di situ. Ia mulai berpikir bagaimana agar usaha ini tidak hanya bergantung pada tenaga manusia. Ia ingin membuat sistem yang bisa berkembang otomatis. Dan dari sinilah ide besar berikutnya muncul. Ketika usahanya makin ramai, Rahmat sadar bahwa tantangan terbesar bukan lagi mencari pembeli, tapi menjaga arus keuangan agar tidak bocor. Banyak pengusaha kecil gagal bukan karena tak laku, tapi karena tak bisa mengatur uang dengan benar. Dari pengalaman itu, Rahmat mulai belajar mencatat setiap pemasukan dan pengeluaran secara rapi. Ia membeli sebuah buku besar khusus untuk keuangan harian. Setiap malam setelah berjualan, ia duduk di meja kecil rumahnya dan menulis angka satu persatu. Ia mencatat berapa bungkus nasi terjual, berapa biaya bahan, gas, minyak, dan gaji karyawan. Dari situ, ia bisa melihat dengan jelas seberapa besar keuntungan bersih setiap hari. Berikut contoh perhitungan harian yang ia buat. Penjualan 2.000 bungkus nasi kucing, Rp3.000, Rp6 juta. Modal bahan baku rata-rata per bungkus Rp1.500, Rp2.000, Rp3 juta. Upah 2 karyawan dan sewa lokasi Rp700.000 per malam. Biaya gas, minyak, dan listrik Rp200.000. Dari perhitungan itu, Rahmat memperoleh keuntungan bersih sekitar Rp2,1 juta per malam untuk 1 titik lokasi. Karena ia memiliki 2 titik jualan aktif, maka total keuntungannya bisa mencapai lebih dari Rp4 juta per malam, bahkan sering tembus 5 juta pada akhir pekan. Untuk menjaga stabilitas modal, Rahmat menerapkan sistem sederhana namun disiplin,
yaitu pembagian keuntungan 3 bagian. 50% untuk putaran modal harian. 30% disimpan sebagai tabungan usaha. 20% digunakan untuk kebutuhan pribadi dan keluarga. Dengan cara ini, modal usahanya selalu aman dan tidak pernah terpakai untuk keperluan lain. Ia juga selalu menyiapkan cadangan darurat sebesar 1 minggu operasional, sekitar 15 juta rupiah, agar tidak panik jika terjadi kenaikan harga bahan atau ada kerusakan peralatan. Rahmat juga belajar menghitung titik impas atau break-even point. Ia tahu bahwa dengan biaya tetap sekitar 1 juta rupiah per malam, maka minimal ia harus menjual 700 bungkus untuk menutup modal dan operasional. Setelah itu baru mulai menghitung keuntungan bersih. Untuk menghindari pemborosan, ia mengontrol bahan baku secara ketat. Ia tidak pernah memasak nasi dalam jumlah terlalu banyak sekaligus. Jika stok malam itu tidak habis, sisanya dibagikan ke tetangga atau orang sekitar agar tidak mubazir. Prinsipnya sederhana, lebih baik memberi daripada membuang. Semua langkah kecil itu membuat Rahmat bisa bertahan tanpa kerugian, bahkan di saat harga beras sempat naik tajam. Ia belajar bahwa kunci bisnis bukan hanya berani mulai, tapi juga disiplin dalam mencatat dan mengatur setiap rupiah. Malam itu, Rahmat menatap buku keuangannya dengan senyum lega. Angka demi angka menunjukkan kerja kerasnya terbayar. Tapi di dalam hati, ia tahu perjalanan ini belum selesai. Ia ingin usahanya tumbuh lebih besar, agar bisa membuka lapangan kerja bagi lebih banyak orang di kampungnya. Setelah berhasil mengatur keuangan dengan rapi, Rahmat mulai menghadapi tantangan baru, yaitu meningkatkan kapasitas produksi tanpa menurunkan kualitas rasa. Permintaan nasi kucing semakin tinggi, terutama dari acara kampus, komunitas, dan pesanan online. Dalam sehari, pesanan bisa mencapai lebih dari 3.000 bungkus. Rahmat sadar, ia tidak mungkin bekerja sendiri. Maka ia mulai membangun tim produksi khusus. Ia merekrut 4 orang tambahan dari lingkungan sekitar, 2 bagian dapur, 1 bagian logistik, dan 1 bagian distribusi. Setiap orang memiliki tugas jelas agar proses berjalan lancar. Ia membagi alur kerja menjadi 3 bagian. Persiapan bahan. Pagi hari, tim membeli beras, lauk, dan bumbu di pasar induk untuk menekan harga. Semua bahan disortir dan dibersihkan. Produksi dan pengemasan. Siang hingga sore, tim memasak nasi, menggoreng lauk, membuat sambal, lalu mulai membungkus dengan daun pisang. Setiap orang mampu membungkus 400-500 bungkus per jam. Distribusi dan penjualan. Malam hari, tim membawa nasi kucing ke titik jual, yaitu depan kampus, minimarket, dan area taman kota. Rahmat juga menyiapkan dapur produksi terpusat di rumahnya dengan 2 magicom besar, 2 kompor gas, dan 1 meja panjang untuk proses pembungkusan. Ia mengatur waktu kerja dengan ketat agar semua selesai tepat pukul 6 sore sebelum penjualan dimulai. Dari sisi biaya, Rahmat menghitung ulang pengeluaran harian setelah sistem tim berjalan. Bahan baku 3 juta rupiah. Upah karyawan 1 juta rupiah per malam. Gas dan minyak 200.000 rupiah. Transportasi distribusi 300.000 rupiah. Total pengeluaran harian mencapai sekitar 4,5 juta rupiah. Namun, dengan kapasitas produksi 3.000 bungkus per malam dan harga jual rata-rata 3.000 rupiah, omsetnya mencapai 9 juta rupiah per hari. Setelah dikurangi semua biaya, keuntungan bersihnya stabil di kisaran 4-4,5 juta rupiah per malam, dan bisa mencapai 5 juta jika permintaan meningkat di akhir pekan. Rahmat tidak hanya memberi gaji, tapi juga bonus kecil setiap kali target penjualan tercapai. Dengan cara itu, semangat kerja timnya selalu tinggi. Mereka bekerja bukan karena diperintah, tapi karena merasa menjadi bagian dari keberhasilan. Rahmat juga memberi waktu istirahat yang cukup dan makan bersama setiap malam sebelum jualan dimulai. Ia percaya, kebersamaan dan kejujuran dalam tim jauh lebih penting daripada kecepatan semata. Ia sering berkata, kalau hatimu ikut dalam setiap nasi yang kamu bungkus, maka rezekimu akan ikut di dalamnya. Berkat manajemen sederhana itu,
Usaha Rahmat kini bukan sekadar jualan kaki lima, tapi sudah menjadi produksi rumahan berskala besar. Dan yang paling membahagiakan baginya, banyak warga di sekitar rumahnya kini ikut bekerja dan mendapatkan penghasilan tetap. Di tengah kesibukannya, Rahmat sering merenung. Ia ingat masa-masa dulu ketika hanya bermodal semangat dan doa. Kini, dapur kecilnya telah menjadi sumber rezeki bagi banyak orang. Tapi di hatinya, Rahmat tahu, semua ini belum puncak. Ia punya rencana lebih besar lagi untuk membawa nasi kucingnya naik kelas ke tingkat kota. Setelah usaha nasi kucingnya dikenal luas di sekitar kampus dan kawasan kota kecilnya, Rahmat mulai berpikir untuk membawa brand angkringan kucingan ke level lebih tinggi. Ia ingin menciptakan varian nasi kucing premium yang tetap murah tapi memiliki kualitas rasa dan tampilan yang lebih modern. Rahmat paham, selera pelanggan mulai berubah. Banyak anak muda sekarang lebih suka tempat bersih, makanan yang cantik di foto, dan kemasan menarik. Maka ia pun mulai berinovasi. Ia mengganti beberapa menu klasik menjadi versi premium, seperti nasi ayam suwir keju pedas, nasi tuna sambal matah, dan nasi telur balado crispy. Selain itu, ia menambah kemasan kertas food grade yang tetap dilapisi daun pisang di dalamnya, sehingga aroma tetap khas tapi terlihat lebih higienis. Ia juga mencetak logo brand di atas kotak kecil, lengkap dengan tulisan, hangatnya malam, selera khas angkringan modern. Untuk menyesuaikan konsep baru ini, Rahmat menambah biaya per bungkus sekitar Rp500, tapi menaikkan harga jual menjadi Rp4.000 sampai Rp5.000. Meski lebih mahal, pelanggan tidak keberatan, karena rasanya makin lezat dan tampilannya menarik. Bahkan, banyak yang mulai memesan lewat aplikasi pesan antar makanan. Dalam seminggu pertama, pesanan online sudah mencapai 300 hingga 500 bungkus per hari, dan makin naik seiring ulasan positif dari pelanggan. Dari sinilah Rahmat menyadari bahwa inovasi sederhana bisa menggandakan omzet tanpa harus menambah banyak modal. Ia mulai membuat sistem pemasaran digital sederhana. Setiap malam, Rahmat mengunggah foto nasi kucing premium ke media sosial dengan caption hangat seperti, "Malam belum lengkap tanpa nasi kucing hangat dan sambal pedas yang bikin rindu." Postingan itu viral, terutama di kalangan mahasiswa dan pekerja muda yang suka makanan praktis tapi menggoda. Tak lama kemudian, beberapa warung kopi dan kafe kecil mulai menghubunginya untuk kerja sama titip jual. Mereka ingin menjual nasi kucing Rahmat di tempat mereka dengan sistem bagi hasil. Setiap nasi kucing yang terjual di kafe, Rahmat mendapat keuntungan bersih Rp1.500. Dengan kerja sama ini, jangkauan penjualannya semakin luas. Kini nasi kucing Rahmat bisa ditemukan di beberapa kafe populer, minimarket, dan juga lewat aplikasi pesan antar. Dari omzet harian Rp9 juta, usahanya meningkat menjadi lebih dari Rp12 juta per hari, dengan keuntungan bersih sekitar Rp6 juta setiap malam. Meski penghasilan makin besar, Rahmat tidak pernah lupa bersyukur. Ia tahu, semua keberhasilan ini bukan hanya hasil kerja keras, tapi juga berkah dari kejujuran dan doa yang tak pernah putus. Setiap malam sebelum tidur, ia selalu mengucap syukur kepada Allah atas rezeki yang mengalir deras. Namun di balik rasa syukur itu, Rahmat mulai memikirkan satu hal yang lebih besar lagi. Ia tak ingin hanya dikenal sebagai penjual nasi kucing, tapi ingin membangun jaringan angkringan yang bisa membuka peluang kerja di banyak daerah. Waktu berjalan cepat. 3 tahun telah berlalu sejak Rahmat pertama kali menjual nasi kucing di depan kampus dengan modal Rp300.000. Kini, angkringan kucingan telah menjadi nama besar yang dikenal di banyak kota. Dari warung kecil sederhana, kini telah berdiri puluhan gerobak dengan desain seragam, suasana hangat, dan aroma khas daun pisang yang menggoda. Rahmat tak pernah menyangka bahwa langkah kecilnya dulu akan memberi pengaruh sebesar ini. Banyak anak muda datang kepadanya untuk belajar cara memulai usaha kuliner dengan modal kecil. Ia selalu menyambut mereka dengan rendah hati, sambil berkata, "Aku ini bukan orang kaya, aku hanya orang yang tak berhenti mencoba." Dalam setiap pelatihan kecil yang ia adakan, Rahmat mengajarkan prinsip sederhana. Pertama, jaga rasa dan kejujuran.
Ia selalu bilang, sekali pelanggan kecewa, maka 1000 bungkus nasi tak akan menutup rasa rugi. Kedua, pahami pembukuan dan hitungan dasar agar tak tertipu oleh omzet yang tampak besar tapi sebenarnya bocor. Dan yang ketiga, berdoa dan bersyukur setiap hari, karena tanpa izin Allah, tidak ada usaha yang bisa berdiri tegak. Kini Rahmat bukan hanya pengusaha, tapi juga inspirasi bagi banyak orang. Kisahnya sering dibagikan di media sosial, diangkat oleh media lokal, bahkan mengundang perhatian dari lembaga pelatihan usaha kecil. Namun meski namanya dikenal, Rahmat tetap hidup sederhana. Ia masih tinggal di rumah yang sama, masih ikut membungkus nasi bersama timnya setiap sore, dan masih menyapa pelanggan satu persatu dengan senyum hangat. Dalam sebulan, omzet gabungan seluruh cabang mencapai lebih dari 300 juta rupiah, dan keuntungan bersih pribadi Rahmat stabil di kisaran 150 juta rupiah per bulan. Tapi baginya, bukan angka itu yang penting. Yang membuatnya paling bahagia adalah saat melihat karyawan dan para mitra bisa menyekolahkan anak-anak mereka, memperbaiki rumah, dan hidup lebih layak berkat nasi kucing yang dulu ia jual sendirian. Malam itu, Rahmat duduk di depan dapur pusat yang kini sudah rapi dan luas. Angin lembut berhembus membawa aroma nasi hangat yang baru matang. Ia menatap bintang-bintang dan tersenyum, mengenang perjalanan panjangnya. Dulu ia hanyalah seorang pemuda yang takut gagal. Tapi sekarang, ia menjadi bukti bahwa siapapun bisa sukses asal mau berjuang, jujur, dan tidak menyerah. Ia berbisik pelan, "Ya Allah, terima kasih Engkau jadikan aku jalan rezeki bagi banyak orang. Semoga setiap nasi yang kami jual membawa keberkahan dan kebahagiaan bagi siapapun yang menikmatinya." Lampu-lampu jalan mulai padam satu persatu, menandakan malam sudah larut. Tapi di hati Rahmat, semangat itu tidak pernah padam. Ia tahu, perjalanan hidupnya masih panjang. Dan kisah nasi kucing ini hanyalah awal dari banyak keajaiban yang akan datang.